Ohayou gozaimasu minasan. Minna genki desu ka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu minasan. Pagi ini pagi yang alhamdulillah sangat cerah. Dan kali ini di video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berangkat kerja dan melihat bagaimana suasana pagi hari di Jepang saat berangkat bekerja. Selain berangkat bekerja, tentunya sambil melihat pemandangan-pemandangan indah di sekitar sini dan bagaimana suasananya. Jangan lewatkan video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Seperti biasa, jalan ini setiap hari saya jalani, saya lewati maksudnya. Dan suasana ini baru jam setengah 8 ya, Lur. Nah, itu salah satu teman yang baru pulang kerja. Dia masuk shift malam ya, jam segini baru pulang. Dan beginilah, ini salah satu pemandangan di sekitaran sini lumayan menyenangkan, lumayan indah. Setiap pagi saya pasti melewati jalan ini. Dan di depan sana sudah ada teman-teman yang berangkat bekerja. Itu ada Pak Satpam, itu Satpam SD di Purogawa sini. Hai gozaimasu. Dan di depan itu ada anak-anak SD berangkat sekolah ya. Di Jepang sini anak-anak SD nggak pakai seragam ya, Lur. Mereka pakai baju bebas, pakaian bebas. Di Jepang itu pakai seragam itu mulai SMP, SMA udah pakai seragam. Tapi untuk SD itu nggak pakai seragam. Soalnya di Jepang sini sekolah SD itu ditujukan untuk membentuk sopan santun dan karakter. Enggak ada, ya ada pelajaran tapi tidak ditujukan untuk ujian. Berbeda kalau di Indonesia. Di Indonesia setiap SD, SMP, SMA kita selalu dituntut untuk belajar dan untuk menghadapi ujian. Kalau di Jepang sini SD untuk membentuk karakter dan sopan santun. Dan ini mobil-mobil yang mau menuju ke perusahaan. Ini kebanyakan satu perusahaan ya dengan saya. Perusahaan induk mereka, perusahaan induk. Tapi saya perusahaan kerjasama ya. Dan ini pabrik, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan induk saya. Belum buka, belum ada orang jam segini.
Dari perusahaan saya itu dari atau apartemen saya lumayan jauh ya teman-teman. Jalannya cukup membosankan juga karena nanti ada ayo mas, ayo mas, ayo mas. Ini pada ketemu bocil-bocil. Dan senangnya kalau ketemu anak-anak sekolah di sini tuh mereka pasti menyapa. Dan lihat, mereka berjalan nggak semuanya sendiri, ada yang berjajar, seharusnya berjajar ini. Ayo mas, gang bate bengkel situ nih. Dan ini adalah kantor kelurahan di kampung saya, Kelurahan Kurogawa. Lumayan luas ya kelurahannya ini. Dan di sini berangkat kerja di Jepang, walaupun kita bersepeda harus melewati rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu yang di bawah ini kita tidak boleh menaiki sepeda ya, kita harus turun jalan kaki. Memang seribet ini, walaupun kita pakai sepeda, naik sepeda ya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak boleh menaiki sepeda di rambu-rambu tadi sampai atas sana. Berangkat kerja jauh harus turun, dituntun sampai atas sana. Nanti kalau udah sampai atas baru boleh dinaiki sepedanya. Memang berat lur, tapi kalau dijalani dengan ikhlas pasti jadi menyenangkan. Dan pemandangan di depan biasa di Jepang pemandangannya emang bagus-bagus ya. Di depan itu ada anak SMP juga, jam segini juga baru berangkat juga. Dia menaati peraturan, sepeda tidak dinaiki sampai atas baru boleh. Lur. Dan di depan sana itu ada asrama juga ya. Itu masih asrama milik penduduk Indonesia. Bisa dikatakan itu kampung Jawa yang kedua. Dulu mereka satu kampung ya sama saya, tetapi semakin berkembangnya perusahaan, semakin bertambahnya orang-orang Indonesia, perusahaan mereka membuat apartemen atau membuat rumah sendiri untuk orang-orang Indonesia, untuk pegawai Indonesia. Karena juga di perusahaan mereka banyak sekali orang Indonesia. Pemandangan pohon bambu, hutan bambu. Di sana juga ada pegunungan. Capek.
sampai saat ini baru bisa dinaikin lur. Sampai ini belum kerja ya, baru mau berangkat ya. Udah segini ribetnya, udah segini repotnya, udah segini capeknya, kita naik lagi. Cus. Dan jam segini masih sepi. Walaupun baru berangkat udah seribet ini, tapi ditemani dengan pemandangan-pemandangan indah di sekitar sini cukup menyenangkan ya lur. Setiap hari rutinitas seperti ini. Di daerah sini nggak ada perkotaan, jadi teman-teman jangan kaget kalau dari tadi kok nggak ada gedung-gedung tingkat apa yang lainnya. Dan itu perusahaan udah kelihatan sedikit banyak kapal-kapal. Nah, di depan udah kelihatan. Di sekitaran sini komplek-komplek banyak sekali perusahaan ya lur. Di sini ada komplek-komplek perusahaan. Nggak cuma perusahaan pembuatan kapal tempat saya aja, tapi ada beberapa perusahaan lain. Banyak juga di daerah sini. Yuk lanjut. Itu teman satu daerah itu, sama-sama dari Sragen. Ini kita termasuk udah kesiangan lur. Udah sepi. Ini daerah komplek perusahaan lain. Di sini juga ada perusahaan. Kalau di sebelah kiri itu kebanyakan orang Vietnam ya loh. Banyak di situ orang Vietnam. Dan ini udah termasuk komplek perusahaan induk saya. Ini bagian belakang, paling belakang ini. Bagian paling belakang pembuatan kapal. Di komplek perusahaan ini perusahaan yang paling besar loh. Perusahaan paling besar pembuatan kapal. Maklum pembuatan kapal memang barang-barang yang sangat banyak. Tuh di depan itu teman-teman yang dari kampung Jawa yang pusat itu. Ini tadi saya lewat jalur resmi ya lur, jalur yang benar-benar direkomendasikan yang harus dilewati. Tapi tetap info lewat jalur resmi.
Memang kalau yang jalur resmi memang jauh ya. Tadi teman-teman lewat jalur tikus, jalannya tikus dilewati itu biar cepet sampai. Kalau jalan ini tadi jalur yang resmi, makanya selama ini dok-dok yang sudah berbentuk dok besar ya. Ini juga komplek perusahaan saya besar lur. Makanya banyak orang-orang Indonesia yang kerja di sini, soalnya di sini perusahaan besar dan membutuhkan karyawan yang sangat banyak. Ini belum mulai kerja udah ngos-ngosan, saking jauhnya sepeda. Tapi alhamdulillah setiap hari bersepeda tambah sehat lur. Diambil hikmahnya aja, diambil sisi positifnya aja. Ini pom bensin tapi belum buka. Nah, di depan sana disuguhi lagi sama pemandangan pegunungan. Sekali lagi, walaupun setiap hari berangkat kerja sama pulang kerja itu ngontel, capek, membosankan, tapi di sekeliling kita, di sekeliling sini ada aja pemandangan yang indah buat hilangin capek juga. Kalau teman-teman yang hobi pemandangan-pemandangan alam pasti senang di sini. Emang di sini tempatnya tempat kampung, nggak ada perkotaan, jauh sama perkotaan. Pemandangannya, hiburannya ya pemandangan-pemandangan sekitar ini. Ini udah hampir sampai ya. Keliling udah milik komplek milik perusahaan. Dan di sebelah kiri sana itu juga salah satu perusahaan kerjasama pembuatan kapal ya loh. Banyak sekali perusahaan kerjasamanya di sini. Di luar, meskipun tempatnya di luar-luar komplek perusahaan induk. Dan ini udah sampai. Di sini kita harus turun dan harus jalan kaki, tidak boleh naiki. Ini adalah salah satu sopan santun bersepeda di Jepang. Ayo mas. Dan kita udah sampai di parkiran lor. Dan kameranya tidak saya bawa ke dalam soalnya dilarang. Ya kita jalan-jalannya cukup sampai di parkiran ini. Sepedanya orang-orang Indonesia banyak sekali kan. Ini milik orang Indonesia semua ini. Mana parkirnya? Si Sandai. Balik lagi cari parkiran yang kosong. Ya, di situ ada. Ya, kita udah sampai ya lur. Sepuh di sini aja. Nanti jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan tunggu video-video menarik selanjutnya. Karena di dalam nggak boleh bawa kamera, cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.